Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelas Informatika 4C akan mempresentasikan UAS Software Design dengan topik pengelola gedung parkir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saumi Nur Lestari dengan anggota Cecep Abdul Rohim, Sandi Suryono, dan Jenal Arifin. Langsung saja yang pertama ke use case masuk parkir. Di sini ada 3 aktor yaitu pengendara, mesin dan petugas, lalu portal. Di sini ada menekan tombol karcis, include ke merekam data, terus di sini ada mengambil karcis, di sini ada membuka portal, di sini ada pengendara masuk untuk parkir kendaraan. Lanjut. Yang pertama, ada skenario menekan tombol karcis parkir. Identifikasinya dengan nomor use case 1 menekan tombol karcis. Use case ini digunakan untuk mendapatkan karcis parkir. Aktornya pengendara dengan kondisi awal pengendara berada di depan gerbang pintu masuk. Aksi aktornya menekan tombol karcis. Respon dari sistem mendata dan mencatat identitas kendaraan, lalu mencetak karcis. Kondisi akhirnya, sistem mengeluarkan karcis. Skenario yang kedua, merekam data. Nomor use case-nya merekam data. Use case ini merekam data dan mencatat identitas kendaraan yang akan masuk untuk parkir. Aktornya mesin dan petugas. Kondisi awalnya sistem telah mendapatkan data dan identitas kendaraan. Aksi dari aktornya merekam data kendaraan. Respon dari sistem memasukkan data ke database. Kondisi akhirnya data telah masuk ke database. Skenario yang selanjutnya adalah skenario mengambil karcis parkir. Nomor use case ketiga, mengambil karcis parkir. Use case ini untuk mengeluarkan karcis parkir dari sistem kepada pengendara. Aktornya pengendara dengan kondisi awal pengendara sudah terdata oleh sistem. Aksi aktor mengambil karcis parkir. Kondisi akhirnya pengendara sudah mendapatkan karcis parkir. Selanjutnya, skenario portal terbuka. Nomor use case 4 dengan nama portal terbuka. Use case ini digunakan untuk membuka portal pintu masuk. Aktornya portal, kondisi awalnya pengendara sudah mendapatkan karcis parkir. Aksi aktornya membuka portal, kondisi akhirnya portal telah terbuka. Skenario masuk. Nomor use case kelima, masuk. Use case ini digunakan untuk pengendara memasuki lahan parkir. Aktornya pengendara dengan kondisi awal portal telah terbuka. Aksi aktornya memilih tempat untuk parkir. Kondisi akhir pengendara memilih dan mendapatkan tempat parkir. Skenario parkir kendaraan dengan nomor use case ke-6, parkir kendaraan. Use case ini digunakan untuk pengendara memarkirkan kendaraannya. Aktor pengendara. Kondisi awal, pengendara telah memilih dan mendapatkan tempat parkir. Aksi aktor memarkirkan kendaraan. Kondisi akhirnya, pengendara telah parkir. Selanjutnya ada use case diagram keluar parkir. Di sini ada 3 aktor, pengendara, mesin dan petugas, serta portal. Di sini ada menyerahkan karcis parkir, bayar parkir, dan keluar parkir. Mesin dan petugas mengecek data kendaraan yang tertera pada karcis parkir dengan melihat karcis yang diserahkan oleh pengendara. Lalu prosesnya ada hitung total biaya dan pengendara membayar parkir. Setelah membayar parkir, portal dibuka lalu pengendara keluar dari area parkir. Skenarionya menyerahkan karcis parkir. Nomor use case pertama,
menyerahkan karcis parkir. Use case ini digunakan untuk pengendara menyerahkan karcis parkir kepada petugas. Aktornya pengendara. Dengan kondisi awal, pengendara sudah berada di pintu keluar. Aksi aktornya menyerahkan karcis parkir. Respon dari sistemnya menerima karcis parkir. Kondisi akhir, pengendara telah menyerahkan karcis parkir. Selanjutnya, skenario cek data masuk kendaraan. Dengan nomor use case kedua, cek data kendaraan. Use case ini digunakan untuk mengecek data masuknya kendaraan. Aktornya mesin dan petugas. Kondisi awalnya petugas sudah menerima karcis parkir. Aksi aktornya memasukkan data kendaraan ke sistem. Respon dari sistemnya mencari data identitas dan data kendaraan di database. Kondisi akhirnya petugas parkir mendapatkan data kendaraan. Skenario hitung total biaya parkir. Nomor use case ketiga, hitung total biaya parkir. Use case ini digunakan untuk menghitung total biaya parkir pengendara. Aktornya mesin dan petugas. Dengan kondisi awal sudah mendapatkan identitas kendaraan. Aksi dari aktornya menghitung total biaya parkir. Kondisi akhir telah menghitung total biaya parkir. Lalu, skenario membayar biaya parkir. Nomor use case keempat, bayar parkir. Use case ini digunakan untuk membayar total biaya parkir. Aktornya pengendara. Kondisi awal, pengendara sudah menerima totalan biaya parkir. Aksi aktor bayar parkir. Respon sistem mengupdate data kendaraan. Dengan kondisi akhir, pengendara telah membayar totalan biaya parkir. Lalu, skenario portal terbuka. Nomor use case kelima, portal terbuka. Use case ini digunakan untuk membuka portal keluar. Aktornya portal. Kondisi awal, pengendara telah membayar totalan biaya parkir. Aksi aktornya portal terbuka. Kondisi akhir, portal telah terbuka. Yang terakhir, skenario keluar. Nomor use case 6, yaitu keluar. Use case ini digunakan untuk pengendara keluar dari tempat parkir. Aktornya pengendara. Dengan kondisi awal, portal telah terbuka. Aksi aktor keluar dari tempat parkir. Kondisi akhirnya, pengendara sudah keluar dari tempat parkir. Nah, selanjutnya ada activity diagram akan dijelaskan oleh Sandi Suryono, yang bagian masuknya dan yang bagian keluarnya akan dijelaskan oleh Cecep Abdul Rohim. Lalu yang selanjutnya ada sequence diagram masuk dan keluar akan dijelaskan oleh Jenal Arifin. Sekian dari aku, Saumi Nurlestari, dan langsung aja lanjut sama teman-teman yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram, yaitu pada saat masuk menekan tombol karcis parkir. Digambarkan seperti ini, yaitu 3 pengendara, mesin karcis, sistem. Nah, ketika pengendara masuk, lalu akan menekan tombol karcis, dan ketika telah menekan tombol karcis, lalu oleh sistem akan didata kendaraan masuk dan mencatat identitas kendaraan. Lalu setelah tersimpan identitas kendaraan, lalu menyimpan data. Selanjutnya, activity diagram masuk merekam data. Nah, ini pengendara lalu mesin karcis merekam data kendaraan sang pengendara. Setelah itu
akan diinput lagi oleh sistem, yang dimana akan dimasukkan ke database oleh sistem, lalu data disimpan. Lalu selanjutnya activity diagram masuk mengambil karcis parkir. Nah, di sini ada dua, yaitu pengendara dan mesin karcis. Pengendara akan mencetak karcis parkirnya. Lalu setelah mencetaknya, lalu akan mengeluarkan karcis. Nah, setelah mengeluarkan karcis, maka akan menerima karcis parkir. Maka pengendara maksudnya akan menerima karcis parkir. Dan selanjutnya activity diagram masuk portal terbuka. Nah, pengendara akan memasuki portal dan membuka portal. Setelah membuka portal tersebut, portal terbuka, maka pengendara masuk ke lahan parkir. Lalu selanjutnya activity diagram masuk. Nah, setelah pengendara masuk ke lahan parkir, lalu akan memilih tempat parkir sesuai dengan kendaraannya. Lalu setelah itu akan mendapatkan tempat parkirnya. Dan selanjutnya activity diagram masuk parkir kendaraan. Lalu pengendara mendapatkan tempat parkirnya. Setelah mendapatkan tempat parkir, maka akan memarkirkan kendaraan di tempat yang dipilih tersebut. Nah, lanjut activity diagram keluar menyerahkan karcis parkir. Nah, setelah selesai parkir, pengendara akan menyerahkan karcis parkir kepada petugas. Setelah itu, mesin dan petugas memarkirkan kendaraan di tempat yang dipilih. Lalu selanjutnya activity diagram keluar, cek data masuk kendaraan. Nah, setelah itu pengendara, mesin dan tugas memasukkan data kendaraan ke sistem, lalu akan mencari data kendaraan yang dimana yang telah diparkirkan sebelumnya. Lalu setelah itu mendapatkan data kendaraannya, maka akan diketahui kendaraan yang telah terparkir. Lalu selanjutnya activity diagram keluar, hitung total biaya parkir. Nah, untuk biaya parkir ini mesin dan petugas menghitung total biaya parkir kendaraan. Setelah menghitungnya, lalu akan mendapatkan totalan biaya parkir, menerima totalan biaya parkir. Nah, biasanya untuk biaya parkir akan dihitung dari berapa lama pengendara parkir di tempat tersebut. Next, selanjutnya activity diagram keluar membayar biaya parkir. Nah, lalu pengendara akan membayar parkir. Lalu mesin dan petugas akan menerima pembayaran, lalu mengupdate dan mengirim data. Lalu setelah itu akan menerima data terbaru. Lanjut activity diagram keluar portal terbuka. Nah, pengendara tadi yang sudah parkir akan keluar kembali melalui portal, membuka portalnya, lalu portal terbuka. Lalu selanjutnya activity diagram keluar, yaitu pengendara telah keluar dari tempat parkir dan portal terbuka. Dan setelah pengendara keluar, activity diagram keluar menyerahkan karcis parkir. Pertama dari pengendara menyerahkan karcis parkir kepada petugas. Lalu mesin dan petugas memarkirkan kendaraan di tempat yang dipilih.
Selanjutnya dari mesin dan petugas. Mesin dan petugas masukkan data kendaraan ke sistem, lalu sistem mencari data kendaraan. Setelah sistem selesai mencari data kendaraan, lalu mesin dan petugas mendapatkan data kendaraan. Selanjutnya adalah hitung total biaya. Mesin dan petugas menghitung total biaya parkir kendaraan. Selanjutnya mendapatkan total biaya parkir. Setelah mendapatkan total biaya parkir, pengendara menerima total parkir. Setelah itu, pengendara membayar parkir ke petugas dan petugas menerima bayaran. Selanjutnya petugas mengupdate dan mengirim data ke sistem. Setelah sistem menerima data baru, portal akan dibuka. Setelah dibuka, pengendara bisa keluar. Pada bagian sekuensi diagram, yang pertama adalah menekan tombol karcis. Pengendara menandai kendaraan, kemudian menekan tombol karcis, dan sistem mendata dan mencatat identitas. Kemudian mesin karcis mencetak karcis dan mengeluarkan karcis. Yang kedua adalah merekam data. Sistem merekam data kendaraan, kemudian petugas memasukkan data ke database. Yang ketiga, mengambil karcis parkir. Pengendara menandai kendaraan, kemudian telah terdata oleh sistem, dan pengendara sudah mendapatkan karcis. Yang keempat, portal terbuka. Petugas membuka portal, dan portal telah terbuka. Kemudian masuk parkir. Pengendara berkendara memilih tempat parkir, kemudian memilih dan mendapatkan tempat parkir di area parkir. Kemudian parkir kendaraan. Pengendara memarkirkan kendaraan, dan pengendara telah parkir di area parkir. Selanjutnya adalah menyerahkan karcis parkir. Pengendara mengendarai kendaraan dan menyerahkan karcis parkir kepada petugas. Kemudian cek data masuk kendaraan. Petugas memasukkan data ke sistem, kemudian mencari data ke database dan mendapatkan data. Selanjutnya adalah hitung total biaya parkir. Petugas menghitung total biaya parkir dan mendapatkan info total biaya. Kemudian selanjutnya adalah membayar biaya parkir. Pengendara mengendarai kendaraan, dan sistem mengupdate dan data kendaraan. Kemudian membayar parkir ke petugas. Selanjutnya portal terbuka. Pengendara mengendarai kendaraan, dan portal terbuka. Kemudian keluar parkir. Pengendara mengendarai kendaraan, dan keluar ke area parkir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.